Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Semoga kita sehat semua ya nak. Kita bertemu kembali di hari ini masih dalam mata pelajaran prakarya. Hari ini adalah pertemuan kedua kita setelah minggu yang lalu dengan materi kerajinan serat. Baiklah Pak. Ya, ini step pertama ya, misahin biji dan kapas. Oke, udah Bu, udah aja. Nah, terus selanjutnya diapakan Bu? Nah, selanjutnya kapas ditarik-tarik biar rata ya, nggak numpuk-numpuk dan nggak ngumpul-ngumpul. Oke, udah Bu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau udah ditarik-tarik gitu Bu, diapakan? Pukul. Nah, kata-kata yang dipukul-pukul. Tujuannya apa Bu dipukul-pukul itu? Biar rata ya. Biar rata. Oh, biar menyatu. Biar enggak kepisah-pisah. Oke. Setelah dipukul-pukul jadinya jadinya seperti itu. Nah, itu jadinya tuh udah halus dan udah menyatu ya Bu ya. Nanti ketika dipintal biar tidak putus-putus. Oke, ya cukup Bu, cukup. Oke, lapis kayak gitu kan. Setelah itu digulung. Digulung. Nah. Digulung supaya mudah dipintal, Bu. Oke. Nah, itu jadinya. Oke. Setelah itu baru dimasukkan di alat Bu. Bisa diperagakan lagi Bu, tadi yang masuk di alat. Nah, alatnya sudah terpasang. Benangnya disambung, langsung disambung, nggak usah diikat ya Bu ya. Nah, ditarik sambil diputar, ditarik. Ini benangnya. Sini, oke. Udah Bu. Udah cukup. Terima kasih. Setelah memperhatikan video yang ibu tayangkan, tentunya banyak yang ada di pikiran kalian yang ingin kalian tanyakan. Nah, untuk lebih jelas, yuk kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengolahan bahan serat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan satu teknik dasar proses produksi kerajinan bahan serat. Dan yang ketiga, siswa mampu memilih jenis bahan serat dan teknik proses produksi kerajinan bahan serat sesuai dengan potensi daerah setempat. Kemudian kita membahas apa itu pengolahan bahan serat. Nah,
Jadi anak-anakku, sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum adalah sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah proses pemintalan benang. Apa itu pemintalan benang? Proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang, itu disebut dengan pemintalan. Nah, berikut adalah gambar pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar pemintalan kapas menjadi benang secara manual. Kenapa disebut manual? Karena alat yang digunakan tradisional. Nah, tahap yang kedua atau langkah yang kedua adalah penggulungan benang. Apa itu penggulungan benang? Yaitu benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Silakan kalian perhatikan gambar menggulung benang hasil pemintalan berikut ini. Nah, pemintalan ini dilakukan secara manual. Kenapa manual? Karena alat-alat yang digunakan masih tradisional. Tahap yang ketiga adalah pencelupan warna. Maksudnya pencelupan warna di sini adalah benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Perhatikan baik-baik gambar pencelupan warna berikut ini. Nah, ini adalah proses bagaimana cara mewarnai sebuah kain. Tahap yang terakhir adalah penununan benang menjadi kain. Jadi, setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penununan menjadi kain. Nah, setelah jadi kain ini, barulah bahan serat dapat digunakan menjadi atau dibuat menjadi sebuah kerajinan. Nah, berikut ini adalah gambar menenun kain, yaitu dari benang ditenun menjadi sebuah kain yang akan siap digunakan menjadi atau dibuat menjadi sebuah kerajinan. Menenun kain yang disajikan pada gambar berikut ini adalah secara manual. Kenapa manual? Karena alat yang digunakan masih tradisional. Berikut adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Nah, apa yang dimaksud di sini dengan produksi kerajinan bahan serat? Yaitu teknik dasar kerajinan tekstil, yaitu segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Nah, dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Berikut ini teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi aneka kerajinan. Antara lain, A. Menenun. Apa itu menenun?
Nah, jadi teknik menenun itu dapat digunakan untuk pembuatan produksi kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lusi sebagai jalur jalannya benang tenunan. Contoh-contoh kerajinan dari proses menenun antara lain: 1. Kain batik, 2. Songket, 3. Makramen, 4. Permadani, dan 5. Lukisan dinding. Teknik yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan yaitu teknik menjahit. Apa itu menjahit? Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau menggunakan mesin jahit. Apa contoh-contoh kerajinan dari proses menjahit? Nah, antara lain: 1. Pakaian, 2. Sarung bantal, 3. Pouch bag, 4. Kotak tisu, dan kelima, ikat rambut. Teknik berikutnya untuk membuat kerajinan yaitu dengan cara mengikat. Apa itu teknik mengikat? Yaitu teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatu helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Kerajinan dari proses mengikat antara lain: 1. Makramen, 2. Songket, 3. Gelang, dan keempat, anyaman. Nah, setelah kalian memahami materi tersebut yang sudah dijelaskan, silakan kerjakan tugas berikut ini. 1. Sebelum digunakan, bahan serat diolah terlebih dahulu. Nah, jelaskan langkah-langkah pengolahan bahan serat. 2. Teknik atau cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan serat menjadi sebuah kerajinan sangat beragam. Jelaskan 3 teknik untuk membuat kerajinan tersebut. Tugas yang ketiga, amati gambar yang ada pada tabel di bawah ini. Kemudian isi apa bahan dan teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Berikut ini Ibu sampaikan bagaimana kalian mengerjakan tugas atau cara-cara menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. 1. Tugas dibuat di buku tulis. Kedua, soal nomor 1 sampai dengan nomor 3 dibuat dalam satu halaman. Ketiga, soal nomor 3 harus dibuat dalam bentuk tabel. Keempat, setelah semua selesai dikerjakan, silakan difoto. Kemudian yang kelima, hasilnya dikirim melalui Google Form yang ada di WA Group. Terima kasih. Materi-materi telah Ibu sampaikan, tugas pun telah Ibu berikan. Jadi, kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini yaitu pada pertemuan kedua dengan materi pengolahan bahan serat dan teknik proses kerajinan bahan serat. Kesimpulannya adalah: 1. Sebelum bahan serat digunakan untuk membuat produksi kerajinan, bahan serat diolah terlebih dahulu. Nah,
Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Yang kedua, cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan serat menjadi sebuah kerajinan itu sangat beragam. Nah, anak-anakku, materi telah Ibu berikan, tugas pun telah Ibu berikan. Semoga kalian memahaminya ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada proses pembelajaran pertemuan kedua kali ini. Silakan kamu kerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan sebaik mungkin. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan atau kondisi sehat selalu. Patuhi prokes, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan kelima, mengurangi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. SMP 281 bersama menjadi favorit.